Hai minasan, konnichiwa. Sekarang kita ingin mempelajari tentang penggunaan huruf katakana. Ya, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang huruf hiragana. Nah, sekarang saya ingin memberitahukan tentang huruf katakana. Jadi, minasan, huruf katakana itu ada beberapa ketentuan yang harus kalian ketahui mengapa huruf katakana itu kita gunakan dan kita tidak bisa menggunakan huruf hiragana. Oke. Nah, huruf katakana itu kita gunakan jika kita ingin menuliskan. Yang pertama itu ada kata serapan, ya. Kata serapan itu maksudnya adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing kemudian diserap dan diadaptasikan menjadi bahasa kita sendiri. Contohnya kata serapan yang ada di dalam bahasa Indonesia itu ada akses, berasal dari bahasa Inggris yang aslinya itu adalah akses, ya. Kemudian ada operasi yang dari bahasa Inggris juga itu bahasa aslinya adalah operate. Jadi selanjutnya ada sinkronisasi dari kata sync, ya. Nah, di bahasa Jepang pun terdapat kata serapan yang seperti itu. Di sini kita menyebutnya kata serapan dalam bahasa Jepang itu dengan istilah gai raigo. Gai raigo itu artinya adalah bahasa yang berasal dari luar, gitu. Ya. Lalu selain itu ada fungsinya untuk menegaskan kata. Maksudnya di sini adalah seperti kalau kita menulis dengan huruf kapital. Kalau kita menulis sesuatu dengan huruf kapital itu kan ada yang fungsinya untuk menegaskan, ya. Misalnya seperti kayak apa ya? Memberikan penekanan pada kata tersebut, jadi agar orang uh, lebih tertuju pada kata tersebut, kayak gitu, ya. Selanjutnya ada juga fungsi katakana untuk menulis nama-nama asing, ya. Nama-nama asing maksudnya adalah nama-nama orang, nama-nama tempat yang berasal dari luar Jepang, seperti itu. Nah, selanjutnya ada untuk penggunaan menuliskan nama binatang, ya. Nama binatang atau nama-nama ilmiah, seperti itu. Kemudian ada juga untuk penggunaan onomatope. Onomatope itu adalah bunyi-bunyi yang menyerupai maksud saya kata-kata yang menyerupai bunyi-bunyi alam atau bunyi-bunyi sekitar. Seperti misalnya bunyi suara hujan, bunyi suara ketukan pintu. Biasanya kalian sering menemukan onomatope ini di manga atau komik-komik asli bahasa Jepang. Biasanya mereka menuliskannya onomatope itu dengan huruf katakana, ya. Oke. Selanjutnya di sini saya bahas mengenai kata serapan bahasa Jepang. Berikut ini adalah contoh-contoh kata serapan yang ada di dalam bahasa Jepang. Saya tuliskan sedikit. Itu ada komputer. Komputer itu artinya adalah komputer, ya. Kalian tahu sendiri ini berasal dari bahasa Inggris. Kemudian ada kohi. Kohi itu artinya adalah kopi, ya. Kemudian ada engineer. Engineer itu artinya adalah teknisi, berasal dari bahasa Inggris yang aslinya adalah engineer, ya. Selanjutnya ada shatsu yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kemeja. Ini aslinya dari bahasa Inggris. Kalian tahu kemeja itu bahasa Inggrisnya apa? Ya, shirt, ya, shirt. Namun diserap dan diadaptasi dengan pelafalan bahasa Jepang menjadi shatsu. Shatsu, ya. Nah, selanjutnya di sini ada aturan-aturan dalam katakana. Nah, di sini ada menggunakan tanda strip. Tanda strip itu fungsinya untuk penggunaan bunyi-bunyi panjang, ya.
Nanti kita akan bahas satu persatu mengenai ini. Kemudian ada juga tambahan suku kata, ya. Eh, karena katakana ini fungsinya untuk menuliskan bahasa-bahasa dari luar Jepang, ya, dari bahasa luar negara Jepang itu, maka ada beberapa suku kata baru yang mesti diadaptasikan dengan huruf katakana ini, ya. Seperti contohnya di sini ada beberapa, ada she, dan j, ya. Ada she dan j. Kemudian ada ti, ya, ti, di, tu, du, ya. Kemudian ada c, ada fa, fi, fe, fo. Selanjutnya ada wi, we, wo. Kemudian ada fa, fa, vi, fu, fe, vo, ya. Berbeda dengan yang ini, kalau kalian tahu sendiri, kalian harus ini sebagai informasi saja bagi kalian yang belum tahu, bahwa huruf V itu dibacanya harus V, bukan V tapi V, ya. V, va, ya, seperti itu. Jadi kalau ada tulisan menggunakan huruf V, dia dibacanya V. Viana, violin, seperti itu, ya. Ini tambahan suku kata ini aslinya tidak ada di dalam huruf hiragana, ya. Tidak ada di dalam huruf hiragana, hanya ada di huruf katakana, seperti itu. Karena hiragana itu, seperti yang sudah kembali lagi sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa hiragana menuliskan huruf-huruf, menuliskan kata-kata yang berasal dari asli bahasa Jepang, sedangkan kalau katakana itu sebaliknya, dari luar bahasa Jepang. Jadi ada beberapa tambahan suku kata seperti berikut ini, ya. Oke, kita bahas satu persatu. Di sini ada tanda strip. Tanda strip ini dituliskan seperti ini, ya, strip. Ya, digunakan untuk menandakan bunyi panjang pada kata-kata yang ditulis dengan huruf katakana, ya. Hanya untuk kata-kata yang ditulis dengan huruf katakana. Kalau hiragana tidak ada penggunaan seperti ini, ya. Kemudian contohnya di sini ada kata noto. Karena o-nya panjang, dia kita tuliskan dengan huruf katakana no, o, maksud saya no, strip untuk tanda panjang, kemudian to. No strip to. No strip to. Dibacanya noto, ya. Jadi untuk menandakan bunyi panjang pada huruf katakana sebelumnya, ya. Itu artinya adalah noto, buku catatan. Kemudian yang kedua ada contohnya di sini kado. Kita tuliskan dengan huruf katakana ka strip do. Ka strip do, bacanya kado, artinya adalah kartu, seperti itu. Mudah sekali, bukan binasa, ya. Kita lanjutkan. Di sini ada suku kata baru, ya. Suku kata baru di sini ada she dan j. She di sini, perhatikan, ini adalah huruf she, dibacanya she, sedangkan ini j. Perhatikan di sini bahwa she itu ditulis dengan huruf shi ditambahkan dengan huruf e. Namun huruf e-nya di sini harus lebih kecil, ya. Huruf e kecil. Tidak boleh menulisnya dengan huruf e yang sejajar atau sama besar. Jadi huruf e-nya lebih kecil. Shi dan e kecil. Begitu juga dengan j. J itu dengan huruf J dibentuk dari huruf J dan E kecil, ya. Seperti itu. Jadi untuk huruf penambahan suku kata ini ada menggunakan huruf E, ya. Ada menggunakan huruf E kecil. Contohnya untuk
suku kata C dan J. Itu. Nah, selanjutnya di sini ada ti, di, tu, du. Seperti yang kalian tahu bahwa huruf hiragana ta di deretan ta sampai dengan to itu tidak ada ti, tidak ada tu, ya. Namun di huruf katakana dapat kita buat seperti itu, ya. Dapat kita buat suku kata baru ini, ya. Karena kan ta itu ta, ci, su, te, to, ya. Sedangkan kalau da, ji, zu, de, do. Nah, di sini kita cara membuatnya untuk huruf T itu dengan menggunakan huruf T, ya. Di sini huruf T ditambahkan dengan I kecil. Ini huruf I kecil, ya. Huruf T ditambahkan dengan huruf I kecil, dibacanya T, ya. Lalu di sini ada huruf D, ditulisnya dengan huruf D dengan huruf I kecil, D dengan huruf I kecil. Selanjutnya untuk huruf tu, di sini ada huruf to, ditambahkan dengan huruf U kecil, ya. To dengan U kecil, dibacanya menjadi tu. Oke, selanjutnya untuk huruf du kita gunakan huruf do ditambah dengan U kecil, seperti itu, ya. Nah, tadi kan ada huruf E kecil, sekarang kita ketemu huruf I kecil dan U kecil, ya, seperti itu. Nah, sekarang ada huruf fa, fi, ve, vo. Di sini misalnya nama kalian ada Fani, Fikri. Nah, itu kalian menggunakan huruf di sini. Nah, huruf fa, fi, ve, vo itu terbentuk dari huruf fu, ya. Ini huruf fu. Untuk huruf fa, fu ditambahkan dengan a kecil. Untuk fi, huruf fu dengan i kecil. Kalau v, fu dengan e kecil, ya. Kalau untuk vo itu fu dengan o kecil, seperti itu, ya. Nah, kita lanjut wi, we, wo. Wi, we, wo itu dibentuk dari huruf u, ini huruf u, ya. Huruf u ditambahkan dengan i kecil menjadi wi. Lalu huruf u ditambah dengan e kecil menjadi we. Kemudian ada huruf u ditambah o kecil menjadi wo, ya, seperti itu. Nah, jadi ada huruf a, i, u, e, o yang ditulis kecil untuk huruf-huruf katakana yang merupakan penambahan suku kata, yang termasuk dalam golongan penambahan suku kata, seperti yang tadi sudah dibahas dari awal, ya, seperti itu. Nah, kenapa? Nah, di sini perhatikan, di sini huruf wo sebetulnya di tabelnya, jika kalian perhatikan lagi atau kalian masih ingat bahwa huruf wo itu ada di hiragana dan katakana, huruf wo sudah ada. Namun penggunaannya itu di sini, lihat di catatan, huruf wo tidak boleh digunakan untuk menuliskan kata-kata serapan. Ya, di sini wo-nya adalah wo katakana. Tidak boleh digunakan untuk menuliskan kata-kata serapan atau nama-nama asing karena fungsinya hanya sebagai partikel atau kata bantu yang nanti akan kita pelajari. Nah, ini ada va, vi, vu, ve, vo, ya. Nah, ini lengkap nih, ada a, i, u, e, o, va, vi, vu, ve, vo, ya.
Va vivu vevo itu dari u, masing-masing dari u ya, dari huruf u. Ini huruf u kita tambahkan teng teng. Di sini disebutnya teng teng. Ya, tanda strip 2 ini disebut dengan teng teng ya. Jadi ada huruf u ditambahkan teng teng, itu menjadi, ini huruf u ditambahkan teng teng menjadi dibacanya vu vu ya, seperti itu ya. Nah, kalau untuk mau jadi va itu tinggal ditambahkan a kecil, untuk v tinggal ditambahkan i kecil, v tinggal ditambahkan e kecil, dan vo juga tinggal kita tambahkan o kecil, seperti itu ya. Mudah sekali ya minasang. Ini sudah selesai tentang penambahan suku kata baru. Nah, di sini saya berikan contoh cara menuliskan nama-nama, menuliskan nama asing seperti nama-nama kita. Di sini saya contohkan untuk nama-nama yang ada di dalam nama-nama yang populer di Indonesia ya, di negara kita. Nah, di sini ada untuk nama Indra dan Putra. Minasang, untuk menuliskan nama asing itu huruf yang mati itu seperti dra, d-nya itu kan tidak ada vokalnya ya, namun kita gunakan untuk katakana, kita gunakan do. D mati ini menjadi do ya, t mati menjadi to ya, karena tidak ada di huruf-huruf katakana untuk huruf-huruf mati seperti itu. Jadi Indra menjadi Indora, ditulisnya dengan katakana Indora. Sedangkan untuk putra, ini saya salah menuliskan, harusnya ini putra menjadi putora, putora ya. Kenapa ini menjadi putori? Kalau putori berarti untuk nama putri ya, seperti itu. Nah, perhatikan di sini saya cetak tebal, maksudnya untuk menandakan untuk nama-nama yang seperti ini, dra, tra, dri, juga indri misalnya. Itu aturannya seperti itu ya. Lalu di sini untuk nomor 2, untuk aturan nama-nama yang belakangnya ada haknya. Misalnya ada Indah, Indah, Sarah, Fakih. Itu kita panjang, kita buat menjadi panjang ya, kita buat menjadi panjang. Jadi kalau untuk Indah menjadi Indah, kemudian untuk Sarah menjadi Sarah, Faki menjadi Faki. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa huruf yang menandakan bunyi panjang itu menggunakan tanda strip ya. Jadi di sini nomor 2 ini ada penggunaan tanda strip untuk menandakan bunyi panjang ya, seperti itu. Nah, di sini ada lagi Stefani, 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 Sri. Stefani ini st menjadi sute, 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 Sutefani, Sutefani, seperti itu. Kalau untuk nama Sri itu menjadi Suri, Suri ya, seperti itu ya. Nah, di sini untuk nomor 4, misalnya nama-nama di belakangnya itu huruf mati ya, kayak Agus, Damar, Haris. Itu Agus menjadi Agusu, Damar menjadi Damaru, Haris menjadi Harisu, seperti itu ya. Kemudian di sini ada Dayat, Ahmad ya, Dayat,
Ahmad. Kalau Dayat menjadi Dayat to, Dayat to. Nah, ini ada T, double T. Jadi kalian seperti pembelajaran sebelumnya itu ada tsu kecil ya. Di katakana juga seperti itu. Katakana semua mengikuti hiragana, cuma tadi ada penambahan lainnya, aturan lainnya ya. Cuma aturan dalam hiragana itu semua ada di dalam katakana. Nah, di sini tsu kecil berperan ya. Dayat to, Dayat to. Nah, ini Ahmad, karena ini H lagi, ada H-nya, jadi kita menggunakan panjang Ahmad, Ahmad, seperti itu ya. Kemudian ada Aul, untuk nama Aul Ismail, ini yang akhirannya ada L, itu karena bahasa Jepang tidak ada pelafalan L, karena mereka biasa menggunakan R, tidak bisa mengucapkan L ya. Seperti itu minasang, bedanya orang Jepang dengan orang kita. Biasanya kalau kita cadel tidak bisa mengucapkan R, namun orang Jepang sebaliknya tidak dapat mengucapkan L. Nah, untuk aul, jadi ini kita mengubah menjadi auru, auru gitu, karena ini ada huruf mati lagi. Jadi kita gunakan ru, ambil yang ru nya, auru, auru ya. Ismail, isumair, isumairu, isumair ya, seperti itu. Jadi orang Jepang mengucapkannya jadi isumair, ismair, seperti itu. Nah, untuk nama ada X nya, akhiran X itu kan jika kita tuliskan dengan romaji itu EKS X ya, EKS X. Nah, kalau kita tuliskan dengan huruf katakana itu menjadi L nya menjadi R, A, re, arekus, arekus, arekus ya, seperti itu. Jadi untuk X itu dia menggunakan penggunaan double pada K nya, ada penggunaan tsu kecil ya, lalu ku dengan su, jadi X itu jadi su ya, arekus, 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 seperti itu ya. Nah, di sini kalau nomor 8 misalnya nama kalian Khotimah, Khotimah dan Hairunisa, kita ambil yang paling mendekati dengan pelafalan kita adalah Khotimah menjadi Khotimah, Khotimah, karena ini ada H-nya lagi, H mati jadi panjang, menggunakan bunyi panjang Khotimah. Kemudian ada Hairunisa menjadi Hairunisa, Hairunisa, itu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir, ini nomor 9 ada Angga Gilang. Ada ada penggunaan di sini karena bahasa Jepang itu untuk akhiran, untuk kalian perhatikan lagi bahwa di dalam tabel itu ada huruf ya. Itu maksudnya adalah huruf yang N berdiri sendiri, N ya, hanya ada N saja, tapi dibacanya menjadi kadang menjadi ya. Makanya di sini untuk nama Angga tinggal kita tuliskan A enggak. Jika saya ejaan satu persatu hurufnya itu ada A, N, dan G ya. Jadi dibacanya Angga, bukan Anga ya. Dibacanya kalau ditulis dengan huruf Jepang ini dibacanya menjadi Angga, Angga ya. Kalau kita tulis dengan romaji mungkin kita keliru, bisa kita baca menjadi Anga. Sedangkan kalau dituliskan dengan huruf Jepang itu akan dibacanya menjadi Angga ya, seperti itu. Lalu Gilang menjadi Girang, Girang ya, Girang. Tinggal kita tuliskan Gi terus huruf Ra
lalu terakhir huruf N ya. Jadi dibacanya uh, menjadi girang seperti itu ya. Minasang, begitulah cara menuliskan nama-nama asing dengan menggunakan huruf katakana ya. Untuk nama asing harus ditulis dengan huruf katakana, bukan huruf hiragana. Huruf hiragana boleh dituliskan untuk nama-nama seperti nama-nama uh, nama-nama asli Jepang atau nama-nama unik seperti itu juga bisa, seperti misalnya nama uh, game seperti itu, nama karakter dalam game itu bisa menggunakan huruf hiragana. Namun jika namanya memang nama-nama asing, diambil dari nama asing, nama-nama orang asing, kita harus menggunakan kata kana, jangan sampai salah. Dan juga semangat belajarnya harus apa, dilatih agar terbiasa dalam merubah nama-nama asing menjadi pelafalan bahasa Jepang. Karena jika kita tuliskan tanpa huruf katakana, misalkan nama untuk nama putri, nama-nama asing seperti itu orang Jepang agak sedikit kesusahan untuk melafalkannya, maka kita tuliskan dengan katakana. Ini hanya untuk contoh nama-nama dalam nama-nama orang Indonesia. Sedangkan nama-nama orang luar negeri seperti nama-nama barat itu akan menjadi lebih rumit lagi. Tapi jika kalian bisa ininya, itu bagus ya. Oke, semangat minasang, kore de wawarimasu. Sampai di sini pelajarannya. Ja, arigatou gozaimasu. Mata laishu. Mata ne.